Selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Tajuk cerita mission kita pada kali ini ialah Ibu yang Marah, mengenai Maxo Dorles yang berumur 40 tahun, yang berasal dari Haiti. Maxo yang berusia 15 tahun telah memberitahu ibunya bahwa selama 1 tahun lalu dia bersekolah pada hari Sabtu pagi di ibu kota Haiti, Port-au-Prince. Tetapi sebenarnya dia pergi ke gereja Seventh-day Adventist bersama rekannya yang berusia 13 tahun, Natasha. Akhirnya Maxo memutuskan untuk menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Pembaptisannya dijadwalkan akan berlangsung di Laut Karibian pada pagi Ahad. Semasa Maxo bersiap untuk pergi ke pantai, ibu memintanya untuk menemaninya ke gereja. Maxo dengan serius menggelengkan kepalanya. Dia memberitahu bahwa dia merancang untuk dibaptiskan oleh seorang pendeta Adventist pada pagi itu. Ibu adalah pemimpin penting di gerejanya. Dia sangat marah. Mengapa kamu mau dibaptis? Dia bertanya. Kamu sudah beragama Kristen. Maxo menjelaskan bahwa dia telah belajar tentang Sabat hari ke-7 dalam Alkitab pertama kali melalui pelajaran Alkitab dengan Natasha, dan kemudian di gereja Adventist. Ibu tidak mau mendengar. Biarkan saya memberitahu kamu sesuatu. Dia menjerit. Sekiranya kamu dibaptis, saya tidak akan lagi membayar yuran sekolah kamu. Saya akan membuang kamu dari rumah saya. Maxo merasa sedih mendengar ibu bercakap seperti itu, tetapi dia yakin bahwa dia membuat keputusan yang betul. Yesus berkata dalam Alkitab, "Sekiranya ibu dan ayahmu meninggalkan kamu, aku akan menjagamu," katanya. "Walaupun kamu tidak membayar iuran sekolah saya dan berhenti memberi saya makanan, saya tahu Tuhan akan menjaga saya." Kamu mempunyai 2 pilihan, kata ibu. Pergi ke gereja dengan saya pada hari Ahad, maka saya akan membayar yuran sekolah kamu. Atau pergi ke gereja pada hari Sabtu, maka saya akan berhenti membayar yuran sekolah kamu. Dan kamu harus meninggalkan rumah saya. Maxo pergi ke pantai dan dibaptis bersama 200 orang lain yang telah menghadiri siri penginjilan bersama di gereja Adventist. Lepas itu, dia pulang dan mengemas pakaiannya. Dia akan meninggalkan rumah seperti yang diperintahkan oleh ibunya. Ketika dia berjalan ke pintu membawa beg pakaiannya, dia merasakan tangan menyentuh bahunya. Mengapa kamu tidak menuruti kata-kataku, anakku? Maxo menoleh dan melihat ibu menangis. "Ibu, izinkan saya berkongsi dengan ibu apa yang telah saya pelajari tentang Tuhan," katanya. Anak lelaki itu dan ibunya duduk di sofa di ruang tamu, dan Maxo membuka Alkitab hitamnya. Selama 4 jam berikutnya, kedua-duanya belajar Alkitab bersama. Wajah ibu melembut ketika dia membaca. "Saya minta maaf karena marah," katanya. "Saya tidak tahu apa-apa mengenai kepercayaanmu." Kini giliran Maxo untuk meminta maaf. Dia mengaku bahwa dia pergi ke gereja Adventist setiap Sabtu sejak 1 tahun yang lalu, walaupun dia telah memberitahunya bahwa dia pergi ke sekolah. Ibu terkejut. "Bagaimana kamu berjaya memperoleh marka yang baik walaupun penting sekolah?" Dia bertanya. Maxo menggambarkan bagaimana dia belajar ekstra di rumah dan entah bagaimana selalu mendapat marka tertinggi dalam pemeriksaannya. "Ibu, kamu boleh lihat bahwa Tuhan telah memberkati saya karena memelihara hari Sabat," katanya. Ibu ingin mengetahui lebih banyak mengenai Alkitab dan dia meminta untuk belajar lagi pada hari berikutnya. Ketika mereka membaca hari demi hari,
Maxo mengajarnya dari Alkitab dengan cara yang sama seperti yang diajarkan oleh Natasha. Selepas beberapa ketika, saudara lelaki Maxo yang berusia 13 tahun meminta untuk mengikuti pelajaran Alkitab. Kemudian, sepupunya berusia 16 tahun yang tinggal di rumah mereka menyertai kumpulan kecil itu. Pengajian Alkitab hampir setiap hari melanjutkan selama 3 tahun. Kemudian saudara Maxo dibaptiskan. Sebulan kemudian ibu dan sepupu juga dibaptiskan. Selepas itu 12 ahli keluarga yang lain dibaptiskan. Maxo adalah misionaris penginjil sejati karena membawa 15 ahli keluarganya kepada Yesus. Hari ini, dia belajar untuk menjadi seorang pastor di University di South Caribbean, di Trinidad dan Tobago. I praise God. Now my mother and my cousin, my brother became a Seventh-day Adventist. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13, portal ini akan membantu membuka pusat latihan misionaris di kampus universiti. Sekian itu saja cerita mission kita. Semoga Tuhan memberkati.